Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para peserta seminar dan juga Bapak Ibu undangan sekalian yang telah hadir di tempat acara maupun yang telah bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Terutama sekali kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua LPJK periode 2021-2024, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, MSI, yang diwakilkan oleh Bapak Insinyur Tri Wijajanto Judo Sastro, MSI. Kepada yang terhormat, kami ucapkan terima kasih para narasumber. Sesi 1, Direktur Produktivitas dan Kompetensi PUPR, diwakili Jabatan Fungsional Kementerian PUPR, Bapak Dr. Samsul Bakri, SIPM. Ketua BNSP, Bapak Kunjung Masehat, SH, MH, UPN Veteran Jakarta, Dr. Insinyur Reda Rizal, MSI. Narasumber sesi 2, LSP Asdam Kindo, Insinyur Abdul Majid Effendi, IPM, LSBU Aspekindo, Erwanto Tandrigau SE,
PUB Aspekindo, Edward Bermen Hutagalung, ST. PKB Asdamkindo, Agung Nugroho, ST, IPM. Narasumber sesi 3, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi PUPR, Insinyur Nikodemus Daud, MSI, Koordinator Bidang 5 LPJK Indonesia, Profesor Dr. Manlian, RA, Simanjuntak, ST, MT, Min. Ketua KAN, Dr. Andes APT, Kukuh S. Ahmad, MSC, Guru Besar Institut Teknologi Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Krisna Mukhtar, MSCE. Kepada yang terhormat Ketua Umum DPN Aspekindo, Bapak Tumpal SP Sianipar SE, yang pada hari ini berhalangan hadir. Ketua Umum DPP Asdamkindo, sekaligus Bendahara Umum DPN Aspekindo, Bapak Hartoni ST MM IPM, dan seluruh jajaran pengurus DPN Aspekindo dan DPP Asdamkindo. Yang terhormat Ketua Umum DPP Aspekindo, beserta Ketua Umum DPD Asdamkindo se-Indonesia, beserta seluruh jajaran pengurus yang telah bergabung via Zoom pada hari ini. Bapak, Ibu, para peserta seminar yang telah hadir di tempat acara maupun yang bergabung via Zoom, perwakilan dari Asosiasi Jasa Konstruksi, dan para undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia, selamat siang dan selamat bergabung di acara Zoom hari ini dalam rangka diskusi publik jasa konstruksi yang diselenggarakan secara virtual oleh Asosiasi Jasa Konstruksi terakreditasi Aspekindo dan Asdamkindo di Jakarta tanggal 21 April 2021 dengan tema Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi dan Pemberdayaan BUJK dan SDM Konstruksi anggota Asosiasi Jasa Konstruksi pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Acara ini juga didukung oleh PT Karisma Cipta Tunggal bergerak di bidang jasa konstruksi, Jaya Smart Konsultan, konsultan manajemen ISO, dan Diklat Kerja. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Bangsa
Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Dedi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, para peserta sekalian, sebelum acara kita mulai, agar acara ini bisa berlangsung dengan penuh kebarokahan dan sukses, mari kita sama-sama awali dengan membaca doa bersama. Saya akan memimpin doa dalam tata cara Islam, dan kepada rekan-rekan di luar Islam, silakan untuk menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambagi li zalali wazhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. La ilaha illa anta. La yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang wajib kami sembah dan kami ibadahi, dan kami adalah makhluk-Mu yang lemah. Maka berilah kami kekuatan untuk selalu bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami telah banyak berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Maka berilah kami cahaya hidayah darimu, agar kami segera bertaubat. Berilah kami hidayah dan taufik di hati kami, agar kami selalu bisa mentaati segala perintah dan aturan darimu, serta menjauhi segala larangan darimu. Berilah bimbingan dan kebarokahan bagi para pemimpin kami, agar mereka mampu mengemban amanat memimpin negeri dan daerah kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas dalam mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, saat ini kami semua sedang menghadapi banyak musibah, baik penyakit, bencana, maupun musibah yang lainnya. Semoga musibah ini bukanlah azab darimu, tetapi hanyalah peringatan darimu atas kelalaian dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha Ghafur, dengan segala sifat, Maha Pengampun darimu, segerakan angkat segala musibah yang menimpa kami, baik penyakit, bencana, maupun musibah yang lainnya. Segera gantikan musibah ini dengan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam ridho dan barokah darimu. Berilah kami kekuatan dan keteguhan untuk segera bangkit menuju masa depan yang lebih baik. Jadikan bangsa kami sebagai bangsa yang damai, yang rukun, dan penuh dengan kebarokahan dalam cahaya tauhid darimu. Semoga kebahagiaan yang Engkau berikan menjadikan kami selalu bersyukur, selalu mentaati perintah-Mu, dan selalu meninggalkan apa yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengisi bulan penuh berkah ini dengan segala amal yang Engkau perintahkan, dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan pengharapan pahala darimu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara diskusi publik jasa konstruksi, sosialisasi kebijakan sertifikasi, dan pemberdayaan BUJK dan SDM konstruksi, anggota Asosiasi Jasa Konstruksi pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Aspekindo bekerjasama dengan Asdamkindo. Kami mengharapkan bimbingan-Mu, kebarokahan dan ridho-Mu
agar acara ini berlangsung dengan sukses dan lancar. Semoga acara ini memberikan hasil yang bermanfaat bagi kami para anggota SDM bidang konstruksi, para anggota asosiasi jasa konstruksi, dan pihak lain yang beraktivitas di bidang jasa konstruksi di Indonesia. Dan semoga acara ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna jasa konstruksi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum DPN Aspekindo, diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPN Aspekindo, Bapak Urianto SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPN Aspekindo, Bapak Tumpal SP Sianipar, yang kebetulan pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir bersama kita. Namun demikian, Bapak Tumpal menyampaikan selamat datang pada peserta yang hadir, bukan narasumber, dan para undangan sekalian yang hadir bersama kita. Yang terhormat Ketua Umum atau Ketua LPJK Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Insinyur Triwijayanto MT yang merupakan juga Ketua LPJK Nasional pada periode-periode yang lalu. Kemudian yang terhormat juga Bapak Direktur Produktivitas dan Kompetensi Kementerian PUPR yang dalam kesempatan ini diwakili oleh pejabat fungsional Bapak Dr. Samsul Bakri, yang terhormat Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang Bapak Kunjung Nasihat SHMH, serta yang terhormat Bapak Insinyur Reda Rizal dari UPN Veteran, dan para narasumber yang hadir pada sesi-sesi berikutnya. Pertama-tama kami juga sampaikan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang dalam kesempatan ini kita bisa hadir di ruangan ini maupun yang memanfaatkan teknologi informasi melalui Zoom, kita bisa bertatap muka, bisa melaksanakan satu kegiatan yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan kali ini merupakan satu momentum untuk kita semua, karena kita baru saja menyaksikan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksanaannya yang barangkali mungkin masih akan disusul oleh peraturan-peraturan lebih teknis berikutnya. Undang-Undang Cipta Kerja di sektor konstruksi merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di sana kita sudah cukup lama disosialisasikan berbagai arah, berbagai kebijakan tentang jasa konstruksi yang akan datang. Dan di hadapan kita saat ini, kita sudah berada dalam posisi mengeksekusi kegiatan itu, mengeksekusi program itu. Maka kami mengambil tema dalam kegiatan ini berupa sosialisasi kebijakan sertifikasi dan pemberdayaan BUJK dan SDM konstruksi anggota Asosiasi Jasa Konstruksi pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon maaf, ini bukan semata latah, tetapi ini merupakan satu gelombang pemikiran yang terus kami gulirkan dalam berbagai kesempatan, bahwa kita sudah saatnya ada beberapa hal yang barangkali menjadi pergumulan kita selama ini. Pertama,
tentang sertifikasi pada masa transisi. Ini merupakan satu hal yang sangat seksi untuk didiskusikan, dan nanti kita juga bersama para narasumber bisa mendiskusikan itu. Kemudian yang kedua tentang pembentukan LSB-LSBU. Mungkin teman-teman di daerah masih sangat ingin tahu seperti apa sih LSB dan LSBU ini. Karena itu kita juga mengundang narasumber terkait dengan itu. Kemudian kita juga dihadapkan pada persoalan pemberdayaan anggota yang itu melekat kepada status akreditasi yang kita terima. Di mana ada dua hal dalam pemberdayaan anggota itu. Ya, pertama tentang pengembangan usaha berkelanjutan, yang itu merupakan tanggung jawab Aspekindo dan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi lainnya dalam asosiasi badan usaha. Kemudian juga untuk asosiasi profesi diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang terakhir juga mungkin kita ada mitra kerja lain yang sesungguhnya sangat potensial untuk selalu kita terus lakukan, yaitu dengan perguruan tinggi. Di sana ada program-program yang bersinggungan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi untuk fresh graduate, di mana selama ini dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui program Sibima-nya. Kemudian juga kegiatan terkait dengan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran. Dan yang terupdate sekali mungkin yang sekarang lagi menjadi program penyemangat kampus, yaitu ada namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini semua sesungguhnya bisa menjadi batu loncatan bagi kita semua, asosiasi dan juga badan usaha dan SDM Konstruksi Indonesia, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Aspekindo maupun Asdamkindo berada dalam posisi untuk selalu berada di dalam posisi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh regulasi, kebijakan pemerintah. Karena itu, dalam kesempatan ini kami bertekad untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita. Akhirnya, kami juga bermohon kepada Ketua LPJK Indonesia yang diwakili oleh Bapak Tri Wijayanto untuk bisa membuka secara resmi kegiatan diskusi publik jasa konstruksi kali ini. Demikian kata sambutan dari saya mewakili Ketua Umum DPN Aspekindo. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Urianto. Berikutnya adalah sambutan oleh Bapak Taufik Wijoyono, Ketua LPJK, sekaligus membuka acara secara resmi diskusi publik jasa konstruksi Aspekindo dan Asdamkindo pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk memandu acara ini. Mohon maaf, memang semula kami mewakilkan ke Pak Tri Wijayanto. Si paparan akan diwakili oleh yang terhormat Bapak seluruh DPD yang hadir, seluruh narasumber, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Hari ini kami apresiasi Asdamkindo dan Aspekindo ini
telah menyiapkan satu materi pembahasan yang cukup luas terkait dengan adanya peraturan baru untuk pengembangan jasa konstruksi, khususnya terbitnya PP 14 dan PP 05. Bapak sekalian yang kami hormati, jadi bahwa tujuan pengembangan jasa konstruksi adalah untuk meningkatkan daya saing nasional, efisiensi, dan memanfaatkan peluang investasi. Banyaknya investasi yang akan masuk ke kita tentunya harus bisa kita manfaatkan secara penuh, bukan lagi hanya bisa dinikmati oleh teman-teman jasa konstruksi asing. Karena itu saya kira pemberdayaan jasa konstruksi kita harus semakin ditingkatkan. Yang kedua, tentunya kita berharap dan tentunya harapan kita semua bahwa konstruksi yang banyak, keadaan yang akuntabel sejak mulai desain, seleksi, dan pada saat konstruksi. Kemudian tentunya akhirnya ini semua akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi CM. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, strategi yang pertama adalah melakukan usaha yang lebih melayani. Mohon maaf, tadi terputus. Baik, jadi semula LPJK adalah berfungsi sebagai LSP yang super, karena semua badan usaha maupun akreditasi tenaga konstruksi atau sertifikasi tenaga konstruksi dilakukan oleh LPJK. Ke depan diserahkan kepada LSP dan LSPU yang dibentuk oleh asosiasi yang terakreditasi. Yang kedua, juga peningkatan, perbaikan catatan, dan tertib dalam data yang terintegrasi. Hal yang ketiga, kebijakan ketiga dalam memberikan lisensi LSPU dan rekomendasi lisensi diberikan dan ditetapkan nanti oleh BNSP. Sementara untuk LSPU akan ditetapkan oleh LPJK tentunya bersama pemerintah. Kemudian menata ulang mekanisme penilaian kegagalan konstruksi, menata ulang mekanisme penilaian kegagalan bangunan dan mengembangkan profesi penilai ahli, dan terutama untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota melalui partisipasi asosiasi adalah pengaturan pengembangan program keprofesian yang berkelanjutan. Dan tentunya Ibu Bapak sekalian, pembentukan LSP dan LSPU ini tidak akan lepas dari satu proses akreditasi yang nanti akan ditangani oleh KAN. Sehingga kita meyakini bahwa proses yang dilakukan oleh LSPU dan LSP tadi bisa berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ibu Bapak sekalian, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa regulasi untuk itu sudah tersedia dan sekarang sudah terbit PP 14 dan PP 05. Dan pada saat yang sama, tentunya Kementerian PUPR, Dirjen Bina Konstruksi, dan LPJK sedang menyiapkan berbagai aturan, peraturan menteri yang sebagian sudah terbit, untuk memungkinkan semua itu sudah bisa dilaksanakan. Apa yang dilakukan LPJK saat ini tentunya adalah mempercepat. Ini sangat menyulitkan kita semua. Ini adalah terus kami lakukan karena memang untuk menghindari terjadinya kekosongan pelayanan. Kami sadari bahwa sampai hari ini masih terjadi banyak keterlambatan, dan untuk itu saya kira Ibu Bapak sekalian, kami sudah sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas proses kami bersama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah dan juga menambah tenaga kerja kita. Harapan kami ini segera bisa teratasi, sekaligus bersama dengan itu adalah mempercepat terbentuknya LSPU dan LSP.
kami telah melakukan pembagian tugas bersama pengurus untuk mendampingi secara langsung, baik itu calon-calon LSP dan calon-calon LSPU, untuk bisa segera memproses pendirian badan usahanya dan juga memproses lisensinya, baik melalui LPJK maupun yang harus ke BNSP. Sehingga Ibu Bapak sekalian, harapan kami ini semua bisa selesai atau bisa beroperasi pada bulan Juni. Jadi tentunya dalam hal ini tidak akan lepas dari kerjasama LPJK bersama asosiasi untuk bisa mewujudkan LSP dan LSPU ini segera terbentuk. Pada saat yang sama, jadi hari-hari ini, minggu-minggu ini, sedang dilakukan RCC untuk para auditor lisensi dan juga para asesor LSPU. Dan dalam waktu dekat tentunya RCC akan dilakukan juga untuk para asesor LSP. Ibu Bapak sekalian, tentunya pada akhirnya pada saat LSP nanti akan bekerja, pembayarannya akan dilakukan oleh individu yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan kepada LSP. Untuk itu, sekarang ini sampai pada tahap finalisasi terkait dengan penetapan biaya LSP dan biaya LSPU yang tentunya harus ditetapkan oleh Menteri. Pada proses nanti pelaksanaannya, tentunya LPJK bersama Ibu Bapak sekalian, bersama asosiasi dan juga bersama pemerintah akan melakukan pengawasan sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya hasil daripada LSP dan LSPU ini akan menentukan wajah daripada jasa konstruksi kita ke depan. Ibu Bapak sekalian, ada harapan kami kepada seluruh asosiasi terkait dengan jasa konstruksi adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang sudah ada OPD-nya pada saat ini juga membutuhkan partner. Partner itu dulu diisi oleh LPJKP. Namun demikian dengan LPJKP telah selesai tugasnya, maka tentunya partner ini harus diisi oleh forum jasa konstruksi atau oleh masyarakat jasa konstruksi. Saya kira kita bersama-sama tentunya bisa melakukan fasilitasi, terutama untuk DPD-DPD yang di daerah, untuk bisa berkoordinasi dengan lebih baik dengan para OPD terkait dengan jasa konstruksi. Ibu Bapak sekalian, sebagai penutup, saya kira saya berharap banyak dari diskusi semacam ini untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan juga masukan-masukan dari asosiasi, sehingga apa yang kita harapkan bersama ini bisa terwujud dengan baik. Ini bukan kerja yang mudah, kita tahu, karena berbagai hal yang harus kita siapkan, berbagai regulasi yang harus kita tetapkan, termasuk juga kita saat ini juga sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan bahwa LSP dan LSPU bisa segera beroperasi, karena masih ada satu kendala terkait dengan perubahan kualifikasi dan klasifikasi, adanya KBLI yang baru, dan tentunya ada proses yang harus melalui OSS yang mungkin baru bisa beroperasi nanti pada bulan Juni. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, apapun yang akan kita lakukan ini tidak akan lepas dari satu kerjasama bersama asosiasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak tepat yang pada saat ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu secara resmi kami membuka acara diskusi publik ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Wijoyono, Ketua LPJK yang telah membuka secara resmi diskusi publik jasa konstruksi pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.